Bikin nangis. Diludahi suami di depan rekan kantornya. Begitu ia balik badan langsung mendapat balasan dari bosnya. Ia tak tahu kalau selama ini ia bekerja di kantor omku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, Mentari menyingsing dengan malu-malu, menyembunyikan wajahnya di balik selimut awan kelabu yang tipis. Namun, sinarnya masih mampu menembus kaca jendela setinggi langit-langit di lobi kantor PT Maju Jaya, menciptakan pola-pola cahaya yang menari-nari di atas lantai marmer yang mengilap. Aku, Rani, menarik napas dalam-dalam seiring kedua kakiku melangkah mantap melewati pintu kaca otomatis. Udara dingin ber-AC yang telah menjadi teman setia setiap hari kerja menyambutku, bercampur dengan aroma kopi robusta pekat yang selalu diseduh oleh Satria, office boy yang cekatan, tepat pukul 6:30 pagi. Aroma itu sudah seperti wewangian resmi kantor ini. Sebuah ritual pagi yang menandai dimulainya hari-hari produktif penuh semangat. Ibu Rani, pagi. Kopinya sudah siap nih, ekstra gula seperti biasa. Sapa Satria dengan riang, menyodorkan sebuah cangkir keramik putih yang mengepul. Senyumku mengembang lebar, lebih hangat dari uap kopi di tanganku. Terima kasih, Sat. Semangat pagi. Balasku sebelum menyeruput pertama kali. Rasa pahit dan manisnya menyatu sempurna di lidah, membangunkanku sepenuhnya dari sisa-sisa kantuk. Kantor ini bukan sekadar tempatku mencari nafkah. Ini adalah duniamu yang lain, sebuah ruang di mana aku merasa benar-benar hidup, dihargai, dan dilihat sebagai seorang Rani yang utuh, bukan hanya sebagai istri atau ibu. Setiap proyek yang berhasil diselesaikan, setiap apresiasi dari atasan, bahkan setiap diskusi kecil dengan rekan-rekan di meja ini, mengisi sebuah ruang kosong dalam diriku yang seolah tak pernah terisi di rumah. Di sini, pikiranku bekerja, ide-ide mengalir, dan kontribusiku terasa nyata. Ini adalah tempat di mana identitasku sebagai seorang profesional bersinar, jauh berbeda dari suasana rumah yang belakangan ini terasa semakin pengap, dipenuhi oleh senyapan diam-diam dan daftar tuntutan yang seolah tak pernah habis dari Mas Anton. Di antara kesibukan dan dedikasi penuh di balik meja kerjanya yang selalu rapi, ada sebuah kepuasan batin yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kantor ini adalah pelarian sekaligus kebanggaanku, sebuah benteng di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa harus meminta izin atau merasa bersalah. Gema dering telepon di meja kerjaku memecah konsentrasiku yang sedang menyelami setumpuk laporan kuartalan. Layar ponsel menyala, menunjukkan nama yang sudah sangat familiar, Mas Anton. Jariku yang masih menari-nari di atas keyboard berhenti sejenak. Sebuah desahan halus terlepas tanpa kusadari. Sebelum mengangkatnya, aku sudah bisa membayangkan nada suara yang akan terdengar di seberang sana. Bukan nada tanya yang hangat atau sekadar sapaan ringan, melainkan sebuah pernyataan, sebuah instruksi yang harus kuturuti tanpa banyak sanggah. Halo, Mas? Sambutku, berusaha menahan sedikit harapan bahwa kali ini akan berbeda. Suaranya memang datang dengan nada yang datar, terburu-buru, seolah-olah meneleponku adalah sebuah item dalam daftar tugasnya yang harus cepat diselesaikan. Jangan lupa, jam 5 aku ada meeting penting dengan klien dari Surabaya. Ran, kamu yang jemput Bima di tempat les renangnya. Pastikan jangan telat, ya. Dia akan mudah masuk angin. Kalimat itu meluncur deras, tanpa jeda, tanpa tanya, tanpa sedikit pun ruang untuk negosiasi. Aku merasakan sebuah beban langsung menindih pundakku. Meetingnya selalu penting, sementara meetingku selalu bisa diatur ulang. Itu adalah aturan tak tertulis dalam rumah tanggaku. Tapi, Mas, protesku lemah, mencoba menyela alirannya yang lancar. Aku juga ada laporan penting untuk presentasi besok pagi. Bos minta data ini harus sudah di-review hari ini sebelum jam 6. Bisa nggak kamu? Belum sempat kalimatku sampai di ujung, suaranya sudah memotong, lebih keras dan lebih tegas. Meetingku nggak bisa diganggu-gugat, Rani. Urusan anak juga penting. Atur ulang waktumu.
Priorities. Dan klik. Bunyi pendek itu menggantung di telingaku, meninggalkan rasa hampa dan sebuah kepastian bahwa sekali lagi, aku yang harus mengalah. Aku menatap layar ponsel yang sudah gelap, merasa sebuah dingin yang bukan berasal dari AC kantor. Ini adalah pola yang sudah terlalu sering terjadi. Aku selalu harus menjadi yang fleksibel, yang harus menjadwalkan ulang segalanya. Janji dengan teman, deadline kerja, bahkan waktu untuk diriku sendiri, hanya untuk menyesuaikan dengan ritme dan karirnya yang selalu dianggap lebih utama. Karirnya adalah raja yang tak terbantahkan, sementara karierku hanyalah pelengkap, sebuah hobi yang kebetulan dibayar. Napasku kembali berat. Di depan mataku, data-data di layar komputer mulai blur. Rasa frustrasi membentuk sebuah bola panas di dadaku. Aku ingin berteriak, ingin membanting sesuatu, ingin mengatakan bahwa pekerjaanku juga penting, bahwa kontribusiku juga nyata. Tapi semua hanya berakhir dalam diam. Aku menatap jam di sudut layar. Masih ada waktu, tapi energi untuk berkonsentrasi sudah menguap, digantikan oleh daftar mental yang harus segera kususun. Menyelesaikan laporan lebih cepat, meminta izin pulang lebih awal, bergegas ke tempat les Bima, memastikan dia tidak kehujanan, menyiapkan makan malam. Topeng keharmonisan itu kembali melekat erat di wajahku, menutupi semua kekecewaan dan kemarahan yang bergolak dalam diri seorang Rani yang lelah. Hari itu berjalan dengan tempo yang cepat dan menegangkan, dikejar oleh bayang-bayang tenggat waktu yang semakin mendekat. Aku terbenam dalam lautan data dan grafik, jari-jariku menari lincah di atas keyboard, mencoba menyusun puzzle laporan kuartalan yang harus sempurna. Pukul 4 sore, rasa lelah mulai menggelayuti pelipis, namun ada kepuasan tersendiri melihat draft presentasi hampir rampung. Aku memutuskan untuk mengambil jeda sebentar, meregangkan tubuh yang kaku, dan perhaps mencari secangkir kopi penyelamat yang kesekian kalinya. Kebetulan, dua rekan dari divisi marketing, Ibu Sari dan Mas Agung, juga sedang berada di area cafe bar yang terletak di sudut lobi. Mereka sedang membahas strategi pemasaran untuk produk baru. Aku menyapa, dan tanpa direncanakan, diskusi ringan pun terbentuk. Ibu Sari, dengan antusiasmenya yang khas, memintaku pendapat tentang beberapa poin analisis pasar yang kukerjakan. Pikiranku, yang sejenak teralihkan dari beban domestik, dengan senang hati menyelam ke dalam topik yang kusukai ini. Kami berdiri membentuk lingkaran kecil, berbagi ide, tertawa kecil pada beberapa lelucon, dan untuk sesaat, aku merasa seperti bagian dari sesuatu yang dinamis dan progresif. Lobi yang luas dengan langit-langit tinggi, tanaman hias yang hijau, dan gemericik air mancur kecil di tengah, menjadi saksi atas percakapan profesional yang produktif ini. Namun, ketenangan itu tiba-tiba dirobek oleh sebuah kehadiran yang penuh amuk. Dari sudut mataku, aku melihat sosok yang terlalu familiar berjalan dengan langkah cepat dan berat menuju kami. Wajah Mas Anton memerah, napasnya tersengal-sengal, dan matanya menyala dengan api kemarahan yang sudah terlalu sering kulihat belakangan ini. Dia tidak peduli dengan sekelilingnya, tidak peduli dengan rekan-rekanku yang sedang berdiri, tidak peduli bahwa kami sedang berada di ruang publik kantor. "Rani!" hardiknya, suaranya menggelegar, memecah kesunyian dan percakapan rendah yang ada di lobi, membuat beberapa kepala menoleh ke arah kami. "Aku sudah telepon 5 kali. Kenapa nggak diangkat? Ponselmu cuma buat hiasan saja." Aku membeku. Darah seakan berhenti mengalir di pembuluh nadiku. Rasa malu yang panas dan menyengat langsung membakar seluruh kulitku. "Maaf, Mas, tadi aku meeting dan sedang fokus menyelesaikan." Aku mencoba menjelaskan, suaraku bergetar, berusaha menahan air mata yang sudah mulai mengancam untuk meluap. Tapi dia memotongnya dengan lebih kasar. Suaranya semakin keras, sengaja ingin didengar oleh semua orang yang hadir. "Meeting terus. Alasannya meeting melulu. Anak nggak dijemput, makan malam nggak ada yang urus. Kerjamu dianggap yang paling penting, ya? Keluarga nggak dipedulikan lagi." Setiap katanya seperti cambukan yang melukai tidak hanya kupingku, tetapi juga harga diriku di hadapan rekan-rekan kerjaku.
Aku melihat Ibu Sari dan Mas Agung saling memandang dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa karyawan lain yang sedang duduk di sofa Niarbi juga terpana. Ada yang pura-pura tidak mendengar sambil menunduk kembali ke laptop mereka. Ada yang tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Aku merasa sangat kecil, sangat terbuka, dan sangat dihinakan. Percikan api kecil dari pagi tadi akhirnya menyulut sebuah ledakan besar di tempat yang paling tidak kuharapkan. Segumpal rasa malu yang membara dan tak tertahankan menjalar dari leherku hingga memanas di kedua pipi, meninggalkan noda kemerahan yang pasti terlihat jelas oleh siapapun yang memandang. Suara Mas Anton bagai guntur di siang bolong, mengoyak-ngoyak selubung profesionalitas dan ketenangan yang kujaga mati-matian di tempat ini. Setiap mata di lobi yang luas itu seakan tertambat pada kami, pada drama memalukan yang sedang dipentaskan tanpa diminta. Bisikan-bisikan rendah mulai terdengar, diselingi hening yang justru lebih menyiksa. Aku bisa merasakan tatapan mereka, ada yang penuh kasihan, ada yang penasaran, dan beberapa mungkin menghakimi. Dunia seakan menyempit hanya kepada dirinya yang berdiri dengan wajah penuh amarah dan diriku yang terpaku, berusaha mati-matian mencari sisa-sisa kewarasan. Anton, tolong, pintaku. Suaraku lebih mirip rintihan yang tertahan, nyaris tidak terdengar di antara gemuruh emosinya. Ini bukan tempatnya. Ayo kita bicara di luar, di mobil, di mana saja, tolong. Setiap kata yang kuluapkan adalah upaya terakhir untuk menyelamatkan sedikit harga diri yang tersisa, untuk mengembalikan kesan bahwa ini hanyalah salah paham kecil yang bisa diselesaikan dengan dewasa, bukan pertengkaran vulgar di tempat kerja. Namun, amarahnya sudah mencapai puncaknya, mengaburkan segala nalar dan kesadaran akan lingkungan sekitar. Dia tidak melihatku sebagai istri yang mencoba berdiplomasi. Dia melihatku sebagai sebuah halangan, sebuah simbol dari ketidakpatuhan yang harus dihukum. Dasar perempuan egois. Cuma mikir karir. Istri dan ibu yang payah. Hardiknya lagi, dan kali ini, kata-katanya seperti pisau bermata dua yang menusuk langsung ke inti kecemasanku selama ini. Sebelum aku sempat memproses luka dari kata-katanya, sebelum aku bisa membela diri atau bahkan membalikkan badan untuk pergi, sesuatu yang jauh lebih menghancurkan terjadi. Dengan gerakan cepat yang dipenuhi kebencian, dia mengumpulkan ludah di mulutnya dan meludahi wajahku. Cairan hangat dan menjijikan itu mengenai pipiku, sebagian menempel di dekat hidung, sebagian lainnya meluncur perlahan seperti air mata yang salah tempat. Waktu benar-benar berhenti. Suara gemericik air mancur, desis mesin espresso, bahkan detak jantungku sendiri. Semuanya menghilang, digantikan oleh sebuah keheningan yang mencekam dan memekakkan telinga. Seluruh inderaku mati rasa, kecuali perasaan itu. Perasaan basah, hangat, dan hina di kulitku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Mataku terbuka lebar, menatap kosong ke arahnya yang masih menyemburkan napas angkuhnya. Di sekelilingku, aku bisa merasakan, bukan melihat, wajah-wajah yang terpana. Ada yang membelalak tidak percaya, ada yang cepat-cepat memalingkan muka, ada yang mengangkat tangan ke mulut mereka yang terkaget. Rasa malu, hancur, dan sakit itu begitu nyata, begitu fisik, lebih tajam dan lebih dalam dari segala jenis luka atau penghinaan yang pernah kualami dalam hidup. Ini bukan lagi tentang menjemput Bima atau laporan yang belum selesai. Ini tentang penghancuran diriku sebagai manusia, sebagai perempuan, di depan umum, di tempat yang seharusnya menjadi sanktuariku. Ludahan itu bukan sekadar air liur. Itu adalah simbol penolakan, penghinaan terakhir, dan akhir dari sebuah ilusi pernikahan yang sudah lama retak. Dunia di sekelilingku masih berputar dalam kecepatan yang lambat dan buram, seperti film bisu yang diputar ulang dalam keadaan rusak. Cairan di pipiku terasa membeku, menjadi beban dingin yang mengingatkanku pada kehinaan yang baru saja terjadi. Aku berdiri bagaikan patung yang kaku, otot-ototku menolak untuk mematuhi perintah otak yang kacau untuk bergerak, untuk menyeka, untuk melarikan diri.
Suara jantungku yang baru saja terasa berhenti kini berdetak kencang dan keras di dalam telingaku, menenggelamkan segala suara lain. Dari balik selubung air mata yang mulai kabur, aku melihat Mas Anton. Dia memutar badannya dengan gerakan penuh kepuasan dan kemenangan. Bahunya yang tegak seakan menunjukkan bahwa dia telah memenangkan pertempuran kecil ini, bahwa dia telah menegaskan dominasinya. Langkahnya mantap, mulai menjauh, meninggalkanku sendirian di tengah panggung memalukan yang dia ciptakan. Nafasku, yang baru saja kudapatkan kembali, tersedak di tenggorokan. Aku ingin berteriak, ingin menjatuhkan diri ke lantai, tetapi yang terjadi hanyalah sebuah desisan napas pendek yang putus asa. Tepat saat langkahnya akan membawanya semakin jauh, meninggalkan lobi dan rasa sakitku, sebuah suara menggelegar memecah kesunyian yang mencekam. Anton. Suara itu dalam, berwibawa, dan penuh dengan kekuasaan yang tidak terbantahkan. Suara itu bukan teriak, bukan hardikan, melainkan sebuah perintah yang dingin dan tajam seperti pisau surgawi. Efeknya langsung terasa. Semua orang, termasuk Mas Anton yang sudah beberapa langkah menjauh, membeku di tempat. Kepala-kepala yang tadinya menunduk atau berpaling, kini serentak menoleh ke arah sumber suara. Dan di sana, berdiri dengan sikap tenang namun mematikan, adalah Pak Wanto, direktur utama perusahaan kami. Dia tidak berdiri di atas panggung, tidak memakai mahkota, tetapi aura yang dipancarkannya mengisi seluruh ruang lobi yang luas itu. Wajahnya, yang biasanya kutahu ramah dan bijaksana dalam rapat-rapat, kini tampak seperti topeng besi yang dingin. Kulitnya memerah di bawah lampu neon, dan matanya, matanya, menyipit, memancarkan sorotan tajam yang seakan bisa menembus langsung ke dalam jiwa Mas Anton. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang pemimpin bisnis, melainkan tatapan seorang hakim yang telah menyaksikan sebuah pelanggaran berat di wilayah kekuasaannya. Dia tidak perlu berteriak atau bersikap kasar. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat udara di sekitarnya menjadi berat, penuh dengan konsekuensi yang belum terucap. Dia adalah badai yang tenang, dan semua orang, termasuk diriku yang terluka, bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Suara Pak Wanto itu bagaikan petir di langit cerah, mengguncang fondasi realitas yang selama ini dibangun oleh kesombongan Mas Anton. Aku menyaksikan perubahan yang nyaris instan pada suamiku. Bahu yang tadi tegak dan angkuh, mendadak melesak ke bawah, seolah-olah beban yang tak terlihat langsung menghimpitnya. Postur tubuhnya yang selalu dia jaga untuk terlihat berwibawa, kini berubah menjadi bungkuk dan tidak pasti. Dia berbalik dengan gerakan kaku, seperti boneka kayu yang talinya ditarik paksa. Wajahnya, yang sebelumnya merah padam oleh amarah, kini berubah pucat, drainase dari segala keberanian palsu yang dimilikinya. Matanya, yang tadi menyala dengan kemarahan dan penghinaan, kini melebar, dipenuhi oleh sebuah ketakutan primal yang dalam, ketakutan akan otoritas sejati, akan kekuasaan yang nyata, yang selama ini mungkin hanya dia dengar dalam rapat dewan direksi tetapi tidak pernah dia bayangkan akan dihadapinya secara langsung dalam keadaan seperti ini. Ini urusan rumah tangga saya, Pak, jawabnya, suaranya serak dan getir, kehilangan semua nada menggertaknya, mencoba mencari perlindungan di balik tembok privasi yang sudah lama runtuh oleh tindakannya sendiri. Itu adalah pembelaan yang lemah, hampir seperti rengekan, yang justru semakin menunjukkan kelemahannya. Pak Wanto tidak bergerak. Dia hanya berdiri di tempatnya, namun seolah-olah dia telah mengambil alih seluruh ruang. Dia adalah pusat dari segala energi di lobi itu. Tidak, sanggahnya, suaranya datar namun mematikan, memotong alasan Mas Anton tanpa ampun. Ini adalah urusan saya. Dia menekankan kata, saya, dengan berat, menegaskan kedaulatannya atas ruang ini dan segala yang terjadi di dalamnya. Anda baru saja menyerang dan menghina salah satu aset berharga perusahaan saya di tempat saya. Di lobi kantor saya. Setiap kata diucapkan dengan presisi yang mengerikan,
seperti pukulan palu godam yang menghantam langsung ke inti masalah. Dia tidak melihat ini sebagai drama domestik. Dia melihatnya sebagai sebuah pelanggaran, sebuah penghinaan terhadap nilai-nilai dan orang-orang di bawah perlindungannya. Sekarang, perintahnya, dan kali ini nadanya meninggi, sebuah tekanan yang tidak bisa ditolak, minta maaf. Perintah itu menggantung di udara, berat dan tak terbantahkan. Di bawah tekanan tatapan dingin Pak Wanto dan diamnya puluhan pasang mata yang menyaksikan, seluruh pertahanan Mas Anton runtuh. Dia bukan lagi sang predator. Dia adalah mangsa yang terjebak. Dengan muka tertunduk dalam-dalam, hampir tidak kuasa menatapku, dia melontarkan permintaan maaf. Maaf, katanya, satu kata saja, keluar seperti desahan, hampa, tanpa bobot, dan sama sekali tidak menyentuh luka yang baru saja dia torehkan. Itu adalah suara kekalahan, bukan penyesalan. Itu adalah karma yang datang lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun, dan rasanya pahit, namun adil. Permintaan maaf yang hampa dan terpaksa dari Mas Anton masih menggantung di udara, meninggalkan rasa getir dan tidak memuaskan bagi semua yang menyaksikan. Pak Wanto, yang berdiri tegak bagaikan monumen keadilan, sama sekali tidak terkesan. Wajahnya tetap berkerut, mencerminkan kekecewaan dan kemarahan yang masih membara. Permintaan maaf yang menyedihkan, ujarnya, suaranya rendah namun jelas terdengar hingga ke sudut lobi yang paling sunyi, untuk perbuatan yang sangat hina dan tidak termaafkan. Setiap katanya seperti palu yang menempa realitas baru, menegaskan betapa rendahnya tindakan Mas Anton di mata semua orang, termasuk dirinya sendiri. Lalu, perlahan, Pak Wanto memutar tubuhnya. Tatapannya yang tajam dan penuh wibawa itu kini beralih kepadaku. Dan dalam sekejap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ekspresi keras dan menghakimi itu meleleh, digantikan oleh sebuah kelembutan yang sangat dalam. Sebuah keprihatinan tulus yang membuat mataku kembali berkaca-kaca. Namun kali ini untuk alasan yang sangat berbeda. Rani, ucapnya, dan nada suaranya telah berubah total. Menjadi hangat, hampir seperti seorang ayah. Saya sangat meminta maaf bahwa Anda harus mengalami perlakuan yang begitu biadab ini di tempat yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan menghargai Anda. Kalimat itu bukan hanya sekadar permintaan maaf formal dari seorang atasan. Itu adalah pengakuan atas rasa sakitku, validasi bahwa yang kualami adalah salah dan tidak pantas. Tolong ambil waktu. Pulanglah dan tenangkan diri. Urusan di sini akan saya handle. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Rasa syukur dan kelegaan yang luar biasa membanjiriku, bercampur dengan sisa-sisa syok dan malu yang masih melekat. Kata-katanya adalah balutan pertama pada lukaku yang terbuka. Namun, karma belum selesai berputar. Pak Wanto kembali memusatkan perhatiannya kepada Mas Anton, yang masih berdiri terpaku seperti patung yang dipermalukan. Ekspresi lembutnya lenyap, kembali menjadi dingin dan tak kenal kompromi. Dan untuk Anda, mulainya, suaranya kembali ke nada bisnis yang tajam. Kita ada urusan bisnis yang perlu diselesaikan. Besok, jam 9 pagi tepat, Anda datang ke kantor saya. Perintah itu disampaikan tanpa celah untuk penolakan. Wajah Mas Anton yang sudah pucat kini menjadi semakin tidak berdarah. Anda, Pak Wanto? Direktur PT? Dia gagap, seolah baru menyadari sepenuhnya identitas dan posisi orang yang dihadapinya. Rupanya, selama ini dia hanya mengenal nama perusahaan dan mungkin gelarnya, tetapi tidak pernah menghubungkannya dengan wajah yang sekarang menatapnya dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Ya, potong Pak Wanto dengan singkat, tanpa embel-embel. Dan yang lebih penting, lanjutnya, suaranya kini sengaja dikeraskan, dilontarkan. Dengan jelas agar tidak hanya didengar oleh Mas Anton, tetapi oleh setiap orang yang masih hadir di lobi, menjadikan mereka saksi dari pengumuman besar ini. Izin saya perkenalkan. Dia mengulurkan tangannya ke arahku, sebuah gerakan yang penuh hormat dan kebanggaan. Ini adalah keponakan saya. Anak dari adik perempuan saya satu-satunya,
Dinda. Keponakan, aku sendiri terkesima, bagai ditampar oleh sebuah kebenaran yang tak terduga. Ibuku, Dinda, memang sering bercerita tentang kakaknya yang sukses besar dan sangat disiplin. Tetapi kami jarang bertemu karena kesibukannya yang luar biasa. Aku mendapatkan pekerjaan ini murni melalui proses seleksi yang ketat, tanpa pernah menyebut-nyebut hubungan keluarga. Aku ingin membuktikan diri sendiri, dan rupanya, Om Wanto, ya, Omku, menghormati keinginanku itu dan merahasiakannya dengan sangat baik. Melihat ekspresi Mas Anton yang hancur lebur, hancur bukan hanya karena karir dan reputasinya yang runtuh, tetapi juga karena menyadari betapa dia telah menghina keluarga dari orang yang paling berkuasa dalam karirnya, adalah sebuah karma yang terasa begitu pahit, namun begitu sempurna. Dia tidak hanya meludahi istrinya, dia meludahi keponakan dari klien terbesarnya. Kebenaran itu tergantung di udara, berat dan tak terbantahkan. Kata-kata Pak Wanto, atau lebih tepatnya, Om Wanto, menggantung di udara lobi yang sunyi senyap, bagaikan gong yang dipukul dan bergetar hebat, meninggalkan gema yang mengubah segalanya. Keponakan saya. 3 kata itu begitu sederhana, namun dampaknya menghancurkan seperti bom. Wajah Mas Anton yang tadinya pucat pasi, kini benar-benar kehilangan semua warnanya, menjadi abu-abu dan lembab, seperti kain kusam yang terkena hujan. Matanya membelalak tak percaya, bergerak cepat antara wajah Om Wanto yang dingin dan tegas dan wajahku yang masih basah oleh ludahnya sendiri, dan sekarang juga oleh air mata kelegaan yang tak terbendung. Dia tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir di tengah cuaca cerah. Seluruh persepsinya tentang realitas hancur berantakan dalam sekejap. Anda, Pak Wanto? Direktur PT? Gagapnya lagi, seolah-olah otaknya menolak untuk memproses informasi yang mustahil ini. Ini adalah pengakuan bahwa selama ini, dia bahkan tidak benar-benar mengenal atau berusaha mengenal bos dari istrinya. Orang yang menjadi pusat dari karir dan kebanggaannya sendiri. Ya, jawab Om Wanto, pendek dan tajam, memotong semua keraguan. Betul. Dan kemudian, tanpa memberikan waktu bagi Mas Anton untuk menyusun kembali pecahan-pecahan dirinya yang berantakan, Om Wanto melanjutkan, suaranya seperti baja yang diasah halus, dingin dan mematikan. Dan untuk Anda, saya rasa kita perlu pembicaraan yang sangat serius. Setiap kata diucapkan dengan penuh tekanan, menekankan beratnya situasi. Besok, jam 9 pagi tepat, Anda datang ke kantor saya. Ini bukan undangan, ini adalah perintah yang tidak bisa ditolak, sebuah panggilan untuk menghadap yang berbau pemutusan. Untuk apa, Pak? Tanya Mas Anton, suaranya nyaris seperti erangan, penuh dengan ketakutan yang sudah bisa dirasakan di udara. Dia sudah tahu jawabannya, tapi naluri bertahannya memaksanya untuk bertanya. Om Wanto tidak langsung menjawab. Dia membiarkan keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa detik, membiarkan ketegangan dan rasa takut itu merasuk lebih dalam ke dalam diri Mas Anton. Saya adalah klien terbesar perusahaan distribusi Anda, Anton, ujarnya akhirnya, dan kalimat itu sendiri sudah merupakan sebuah pukulan. Kontrak kerjasama kita, yang nilainya miliaran rupiah dan yang menjadi tulang punggung divisi Anda, akan diperpanjang bulan depan. Aku melihat lutut Mas Anton hampir saja tertekuk. Dia menyandarkan berat badannya pada satu kaki, tampak goyah. Setelah tindakan Anda hari ini, lanjut Om Wanto, dan nada suaranya semakin rendah, semakin berbahaya. Setelah saya menyaksikan langsung karakter dan integritas Anda, atau lebih tepatnya, kurangnya karakter dan integritas, saya perlu mempertimbangkan ulang segalanya. Dan percayalah, dia menatap Mas Anton dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Dalam lingkaran bisnis kita yang kecil ini, reputasi adalah segalanya. Apa yang Anda lakukan hari ini di lobi kantor saya, di depan puluhan saksi, berbicara lebih lantang daripada segala presentasi dan laporan keuangan yang pernah Anda ajukan. Itu menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Setiap kata dari Om Wanto adalah pukulan telak yang menghantam tidak hanya masa depan finansial Mas Anton, tetapi juga ego dan harga dirinya yang sudah sangat rapuh. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah bencana profesional total yang dia undang sendiri dengan tindakannya yang bodoh dan penuh amarah. Karmanya datang bukan hanya dalam bentuk rasa malu, tetapi dalam bentuk ancaman nyata terhadap segala sesuatu yang dia anggap paling berharga dalam hidupnya, karir dan reputasinya. Aku, kata itu bergema di dalam kepalaku sendiri,
sebuah gema yang membingungkan dan membingungkan. Seluruh tubuhku terasa ringan, hampir seperti melayang. Seolah-olah lantai marmer yang kokoh di bawah kakiku tiba-tiba berubah menjadi kabut. Keponakannya, aku menatap wajah Om Wanto, Pak Wanto, yang sekarang memancarkan sebuah kehangatan dan perlindungan yang sama sekali berbeda dari ketegasan yang baru saja dia tunjukkan. Ibuku, Dinda, memang seringkali, dengan nada bangga yang tak tersembunyikan, bercerita tentang kakak laki-lakinya yang sangat sukses, seorang self-made man yang membangun kerajaannya dari nol. Tapi cerita-cerita itu selalu terasa jauh, seperti dongeng sebelum tidur tentang paman yang hebat yang tinggal di negeri yang jauh. Kami jarang bertemu, acara keluarga selalu berbenturan dengan jadwalnya yang super sibuk, dan aku, yang fokus pada karir dan keluarga kecilku sendiri, tidak pernah benar-benar berinisiatif untuk menjembatani jarak itu. Aku mendapatkan pekerjaan ini melalui proses yang sangat ketat dan kompetitif, melalui serangkaian wawancara dan tes kemampuan yang kujalani dengan susah payah, tanpa pernah sedikit pun menyebut-nyebut bahwa aku mungkin memiliki hubungan darah dengan sang direktur utama. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri, pada dunia, bahwa aku layak berada di sini berdasarkan meritokrasi, bukan karena nepotisme. Dan rupanya, diam-diam, Om Wanto menghormati keinginanku itu. Dia menyimpang rahasiaku dengan sempurna, memperlakukanku sama seperti karyawan lainnya, bahkan mungkin lebih ketat, dalam hal penilaian kinerja. Tidak pernah ada keringanan, tidak pernah ada perlakuan khusus. Itu adalah bentuk kasih sayangnya yang lain, memberiku ruang untuk tumbuh dengan kemampuan sendiri. Pandanganku beralih dari wajah Om Wanto yang kini penuh dengan keprihatinan keluarga, kepada wajah Mas Anton. Dan di sanalah, aku menyaksikan sebuah kehancuran total. Ekspresinya bukan lagi sekadar ketakutan atau kekecewaan. Itu adalah lorong tanpa dasar dari keputusasaan dan penyesalan yang mutlak. Seluruh dunianya, yang dibangun dengan susah payah di atas fondasi kesombongan dan prioritas karir yang egois, runtuh berantakan dalam sekejap di depan matanya sendiri. Dia tidak hanya menghina istrinya, dia tidak hanya mempermalukan seorang karyawan di hadapan bosnya, dia telah menghina, mempermalukan, dan secara tidak sengaja menyatakan perang terhadap keponakan dari klien terbesar dan paling berpengaruh dalam seluruh perjalanan karirnya. Setiap hardikan, setiap cacian, dan terutama ludahan itu, bukan hanya serangan terhadapku, tetapi merupakan sebuah penghinaan langsung terhadap keluarga Om Wanto, terhadap darah dan dagingnya sendiri. Itu adalah kesalahan strategis dan personal yang paling fatal yang bisa dibayangkan dalam dunia bisnis dan sosialnya. Karirnya, yang dia anggap sebagai mahkota dan alasan untuk mengabaikan segalanya, kini bukan hanya di ujung tanduk, telah dihancurkan hingga ke akar-akarnya oleh satu tindakan bodohnya sendiri. Reputasinya, yang begitu dia jaga di kalangan koleganya, telah tercabik-cabik tak terselamatkan di lobi ini, di depan puluhan saksi yang pasti akan menyebarkan cerita ini seperti api liar. Aku melihat matanya, dan untuk pertama kalinya, bukan kemarahan atau kesombongan yang kulihat, tetapi sebuah kekosongan yang mengerikan, sebuah pengakuan akan kekalahan total yang mutlak. Karma tidak hanya datang, ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dan telak. Meninggalkan lobi kantor terasa seperti berjalan melewati sebuah terowongan yang panjang dan gelap, meskipun langit sore masih memancarkan cahaya jinnya keemasan. Tubuhku bergerak secara otomatis, digerakkan oleh naluri belaka, sementara pikiranku berputar-putar liar, mencerna setiap detik dari kejadian yang baru saja menghancurkan realitasku. Aku masih bisa merasakan sisa-sisa kelembapan yang menjijikkan di pipiku, sebuah sensasi hina yang seakan membakarnya hingga ke tulang. Setiap langkah kakiku terasa berat, seolah-olah aku menyeret seluruh beban rasa malu, kemarahan, dan rasa sakit yang begitu besar. Aku melewati rekan-rekan yang masih terpana, tatapan mereka penuh dengan belas kasihan, rasa ingin tahu, dan mungkin sedikit rasa ngeri, tetapi aku tidak bisa menatap balik. Pandanganku tertuju lurus ke depan, kabur oleh air mata yang akhirnya berani mengalir, menciptakan jalan yang panas di atas bekas ludahan itu. Aku mencapai mobilku, merogoh kunci dengan tangan yang gemetar hebat, dan akhirnya menyendiri di dalam ruang logam yang sunyi ini. Dan di sanalah, di balik kemudi, dengan pintu yang terkunci rapat, seluruh pertahananku runtuh.
Tubuhku diguncang oleh isakan-isakan yang dalam dan menyakitkan. Getaran yang seakan datang dari seluruh relung jiwaku. Aku menangis untuk penghinaan yang kuterima, untuk rasa sakit fisik dan emosional yang menusuk-nusuk. Aku menangis untuk pernikahanku, untuk ilusi cinta dan kemitraan yang telah lama retak dan kini hancur berkeping-keping oleh satu tindakan yang tak termaafkan. Tetapi, di tengah banjir air mata dan keputusasaan yang hampir melanda, ada sesuatu yang lain yang mulai muncul. Sebuah kelegaan yang aneh, paradoks, namun nyata. Kebenaran yang diungkapkan oleh Om Wanto, hubungan kami, pembelaannya yang tanpa syarat, telah memberikanku sebuah perspektif baru yang tajam. Aku bukan lagi Rani yang lemah, yang terperangkap dalam pernikahan yang membuatnya merasa kecil dan tidak berharga. Aku adalah Rani, seorang profesional yang dihargai, seorang keponakan yang dicintai, seorang perempuan dengan jaringan pendukung yang tidak pernah kusadari. Penghinaan Mas Anton tidak lagi mendefinisikanku. Justru, itu telah membebaskanku. Air mataku yang awalnya adalah air mata kepedihan, perlahan berubah menjadi air mata pembersihan, membasuh luka lama dan mengungkap kekuatan yang selama ini terpendam. Malam itu, Mas Anton tidak pulang. Keheningan yang menyelimuti rumah biasanya akan terasa menyiksa, dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dan ketidakpastian yang mencemaskan. Namun, malam ini, keheningan itu terasa berbeda. Itu adalah keheningan yang damai, sebuah ruang untuk bernapas, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tanpa adanya aura kemarahannya yang selalu mengancam. Aku tidak mengecek ponselnya, tidak meneleponnya. Aku hanya duduk di ruang tamu yang gelap, memeluk bantal, dan membiarkan diriku merasakan segala emosi yang meluap-luap. Aku menangis untuk sebuah akhir, tetapi juga, untuk pertama kalinya, aku bisa membayangkan sebuah awal. Awal di mana harga diriku tidak lagi menjadi barang negotiable. Awal di mana aku memiliki kekuatan untuk berkata, cukup. Dan pengetahuan bahwa ada seseorang seperti Om Wanto yang berdiri di belakangku, memberiku keberanian untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang sebelumnya tidak terpikirkan. Malam itu sunyi, dan penuh air mata, tetapi juga penuh dengan sebuah pencerahan yang pahit namun membebaskan. Keesokan harinya, kantor berubah menjadi sebuah ruang gema yang memantulkan bisikan-bisikan yang tak terucapkan. Aku memutuskan untuk datang, bukan karena aku sudah pulih, luka di pipiku mungkin sudah kering, tetapi bekasnya masih terasa membara di jiwaku, tetapi karena aku menolak untuk bersembunyi. Aku menolak untuk memberi Mas Anton, atau siapapun, kepuasan melihatku terpuruk. Namun, suasana berbeda langsung terasa begitu aku melangkah masuk. Tatapan yang kuterima bukan lagi sekadar rasa ingin tahu atau kasihan. Itu adalah tatapan yang penuh dengan pengetahuan baru, penghormatan yang berbeda, dan mungkin sedikit rasa takut. Kabar tentang insiden di lobi telah menyebar seperti wildfire, disebarkan oleh puluhan pasang mata yang menyaksikan langsung, diperkuat oleh fakta mengejutkan bahwa sang direktur utama ternyata adalah pamanku. Namun, yang lebih cepat lagi menyebar adalah gelombang konsekuensi bisnis yang mulai menghantam. Dari balik pintu kantor yang tertutup, melalui percakapan rendah di pantry, dan dari sorotan mata yang berbicara banyak, aku mendengar pecahan-pecahan cerita. Klien-klien lain dari perusahaan distribusi Mas Anton, yang operasinya terjalin erat dalam jaringan bisnis kota yang kecil dan saling terhubung, mulai mendapat angin tentang insiden memalukan itu. Dalam dunia yang dibangun atas kepercayaan dan reputasi, tindakan Mas Anton dianggap bukan hanya sebagai kesalahan pribadi, tetapi sebagai cerminan karakter dan integritasnya yang dipertanyakan. Siapa yang mau bekerja sama dengan seseorang yang bisa meledak dan menghina secara begitu vulgar di tempat umum? Apalagi terhadap istrinya sendiri? Telepon di mejaku berdering, dan seorang kolega dari divisi lain membisikkan bahwa dua mitra bisnis utama mereka sudah membatalkan pertemuan yang dijadwalkan pekan depan, dengan alasan yang samar-samar namun jelas terasa. Puncaknya adalah rapat yang diadakan di ruang direksi Om Wanto tepat pukul 9 pagi.
Aku tidak hadir, tentu saja. Tetapi seluruh lantai seakan menahan napas, mencoba menangkap getaran yang datang dari balik pintu kayu oak yang kokoh itu. Konon, suara Om Wanto tidak perlu riset untuk membuat suasana menjadi beku. Dengan data dan fakta yang disiapkan oleh tim hukumnya, Om Wanto secara resmi dan tanpa emosi mengumumkan pemutusan kontrak kerjasama dengan perusahaan distribusi Mas Anton. Itu bukan keputusan yang dibuat karena amarah atau balas dendam keluarga, melainkan, seperti yang dijelaskannya dengan dingin dan profesional, keputusan bisnis murni berdasarkan penilaian ulang terhadap integritas dan reliabilitas mitra. Sebuah perusahaan, menurutnya, adalah cerminan dari orang-orang yang menjalankannya. Dan tindakan seorang manajer senior yang begitu tidak stabil dan tidak profesional merupakan risiko bisnis yang tidak dapat ditoleransi. Keputusan itu seperti pukulan hammer yang final. Namun, Om Wanto tidak berhenti di situ. Dengan cara yang halus namun efektif, melalui jaringan profesionalnya yang luas dan berpengaruh, dia menyebarkan kabar tentang alasan di balik pemutusan kontrak tersebut. Itu bukan gosip, melainkan sebuah peringatan bisnis yang disampaikan dengan elegan, meninggalkan jejak bahwa karakter Anton tidak lagi layak untuk dipercaya dengan kerjasama level tinggi. Karma tidak hanya datang dalam bentuk kehilangan satu kontrak, ia datang dalam bentuk ancaman terhadap seluruh masa depan bisnisnya, yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, hancur dalam semalam oleh satu tindakan bodohnya sendiri. Dampak dari insiden di lobi kantor itu ternyata tidak hanya menyebar di koridor-koridor bisnis yang berdingin, tetapi juga merambah ke dalam lingkaran kehidupan sosial kami yang dulu terasa hangat dan ramai. Aku mulai menyadarinya secara perlahan, melalui keheningan yang tidak biasa dari ponselku. Grup WhatsApp para istri, yang biasanya ramai dengan rencana arisan, berbagi resep, atau sekadar gosip ringan, tiba-tiba menjadi sunyi. Pesan-pesanku, yang biasanya langsung dibalas dengan riang, kini seringkali dibiarkan menggantung, hanya ditanggapi dengan stiker formal atau bahkan tidak ditanggapi sama sekali. Awalnya kupikir ini hanya imajinasiku, sebuah kepekaan berlebihan dari rasa maluku yang masih membara. Namun, ketika aku bertemu dengan Siska, istri dari rekan kerja Mas Anton yang paling sering bermain golf bersamanya, di sebuah pusat perbelanjaan, responnya yang dingin dan tergesa-gesa mengkonfirmasi segalanya. Biasanya, kami akan mengobrol panjang lebar, bercerita tentang anak-anak dan suami. Hari itu, dia hanya tersenyum kaku, matanya menghindari kontak, dan berkata, "Maaf, Ran, buru-buru nih. Ada janji lain." Sebelum berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Itu bukan hanya sekadar kesibukan. Itu adalah penghindaran yang disengaja. Lalu, datanglah undangan ulang tahun anak dari salah satu teman dekat Mas Anton. Acara yang biasanya akan kami hadiri dengan riang, menjadi sumber kecemasan yang besar. Aku memaksakan diri untuk hadir, berpikir bahwa mungkin di sana, segala sesuatu bisa kembali normal, atau setidaknya, aku bisa menjelaskan sisi ceritaku. Tapi suasana yang menyambutku sangat berbeda. Sekelompok ibu-ibu yang sedang asyik mengobrol tiba-tiba menjadi diam ketika aku mendekat, diikuti oleh senyum-senyum palsu dan sapaan yang dingin. Aku seperti membawa aura ketidaknyamanan. Beberapa dari mereka bahkan secara halus memindahkan percakapan ke sudut lain ruangan, meninggalkanku sendirian dengan segelas jus di tangan. Suami-suami mereka, yang biasanya berjabat tangan erat dengan Mas Anton, kini hanya mengangguk singkat dari kejauhan, tidak lagi mendekat untuk bercanda atau bertukar kabar. Aku melihat Mas Anton berdiri sendiri di dekat meja makanan, wajahnya pucat dan tegang, mencoba terlihat biasa saja tetapi jelas terasingkan. Dia yang biasanya menjadi pusat perhatian, sang life of the party, kini diabaikan seperti wabah. Tindakannya di lobi kantorku bukan hanya dianggap sebagai kesalahan pribadi, itu dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dasar. Sebuah pengingat mengerikan bahwa jika dia bisa memperlakukan istrinya dengan begitu keji di tempat umum, apa yang bisa dia lakukan kepada orang lain? Mereka tidak ingin terasosiasi dengan seseorang yang karakternya dipertanyakan, yang reputasinya ternoda oleh aib sendiri. Anton, yang begitu membanggakan jaringan sosial dan koneksinya, secara perlahan tapi pasti berubah menjadi seorang pariah, terkucil dalam keheningan yang dibuat oleh penghakiman diam-diam dari lingkungannya sendiri. Itu adalah karma sosial yang perlahan dan menyakitkan. Sebuah pengasingan yang membuktikan bahwa dalam dunia mereka,
reputasi memang adalah segalanya. Setelah melalui malam yang sunyi dan penuh gejolak, bangunan kosong itu terasa semakin tidak bisa dihuni. Dinding-dindingnya seakan menyempit, menyimpan memarat akan teriakan, penghinaan, dan ludahan yang telah mengotori setiap sudutnya. Aku tidak bisa menghirup udara di dalamnya tanpa merasakan sesak yang mendalam, tanpa bayangan wajah Mas Anton yang dipenuhi amarah dan kebencian menghantui setiap langkahku. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, bukan lagi karena ketakutan tetapi karena tekad yang baru ditempa, aku mengemasi sebuah koper kecil. Aku tidak membawa banyak, hanya beberapa pakaian penting, beberapa barang pribadi, dan foto-foto Bima yang menjadi penopang jiwaku. Setiap benda yang kumasukkan seakan adalah langkah simbolis melepaskan diri dari belenggu yang telah mengikatku terlalu lama. Aku tidak meninggalkan catatan. Dia tidak layak mendapatkan penjelasan dariku, tidak setelah semua yang terjadi. Perjalanan ke rumah orang tuaku terasa seperti sebuah ziarah, sebuah pelarian menuju tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan pertama sejak awal. Ibuku, Dinda, membuka pintu dengan wajah yang awalnya penuh keheranan melihat koper di tanganku, yang kemudian segera berubah menjadi kecemasan mendalam begitu matanya menatap wajahku yang masih menyisakan bekas-bekas kelelahan dan kesedihan. "Rani? Nak, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar penuh kekhawatiran. Aku tidak bisa menahannya lagi. Di ruang tamu yang familiar dan penuh dengan kenangan masa kecilku yang aman, seluruh cerita itu meluap keluar seperti air bah yang telah ditahan terlalu lama. Aku bercerita tentang pertengkaran konstan, tentang perasaan tidak dihargai, tentang prioritas yang selalu condong padanya, dan akhirnya, tentang penghinaan terbesar yang terjadi di lobi kantor. Aku menceritakan ludahan itu, kata-kata kasar yang menyertainya, rasa malu yang menghancurkan, dan kemudian, intervensi dari Om Wanto yang ternyata adalah paman yang selama ini menjaga jarak untuk menghargaiku. Air mata ibuku mengalir deras seiring dengan ceritaku, tetapi bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kemarahan yang murni dan mendalam, kemarahan seorang ibu yang melihat anak perempuannya disakiti dengan begitu keji. Dia tidak menyalahkanku, tidak bertanya kenapa aku tidak bicara sebelumnya. Dia hanya merangkulku erat, erat sekali, seolah ingin melindungiku dari semua kejahatan dunia. "Kamu tidak salah, Nak. Kamu tidak salah sama sekali," bisiknya berulang kali, suaranya parau namun penuh keyakinan. "Kamu tinggal di sini selama yang kamu mau. Ini rumahmu. Kami selalu ada untukmu." Dukungannya yang tanpa syarat dan tegas itu adalah balutan pertama yang nyata pada lukaku, sebuah pengakuan bahwa aku memiliki hak untuk merasa sakit, untuk marah, dan untuk melindungi diriku sendiri. Di rumah orang tuaku, untuk pertama kalinya sejak insiden itu, aku merasa bisa bernapas lega, merasa aman, dan merasa dipercaya. Ini adalah pemberontakan kecilku, langkah pertama untuk mengambil alih kendali atas hidup dan kebahagiaanku sendiri. 3 hari telah berlalu sejak aku memutuskan untuk mengasingkan diri di rumah orang tuaku. 3 hari yang diisi oleh keheningan yang menenangkan namun juga oleh gejolak pertanyaan yang belum terjawab. Ponselku sengaja kubuat senyap, memutuskan sementara diri dari dunia luar yang telah begitu menyakitkan. Namun, pada hari keempat, pagi-pagi sekali, bel rumah orang tuaku berbunyi. Suara itu memecah kesunyian dan kedamaian yang mulai kubangun. Jantungku berdebar kencang, sebuah firasat buruk merayap dalam diriku. Ibuku, yang sedang menyiapkan sarapan, berjalan ke arah pintu dengan langkah waspada. Dari balik pintu kaca, aku melihat sosok yang terlalu familiar, namun terlihat sangat berbeda. Mas Anton berdiri di sana, tetapi bukan Mas Anton yang biasa ku kenal. Pakaiannya yang biasanya selalu rapi dan necis, kini terlihat lusuh dan tidak tersetrika dengan baik. Matanya merah, dikelilingi oleh lingkaran hitam yang dalam, berbicara tentang malam-malam tanpa tidur. Postur tubuhnya yang biasanya tegak dan penuh percaya diri, kini membungkuk, seolah menanggung beban yang sangat berat. Wajahnya pucat, dan ada getaran halus di tangannya yang mengepal longgar di samping tubuhnya. Dia terlihat hancur, dan bagian tertentu di dalam diriku, bagian yang dulu mencintainya, merasa tersentuh, namun segera dikubur oleh memori ludahan yang masih terasa membekas. Ibuku membuka pintu, tidak sepenuhnya, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa dia hadir sebagai penjaga. "Anton," sambutnya, suaranya datar, tanpa keramahan yang biasanya dia tunjukkan.
"Rani, ada yang mau ketemu," panggilnya, menoleh ke arahku yang berdiri kaku di lorong. Aku mendekat, perlahan, setiap langkah terasa berat. Aku berdiri di belakang ibuku, merasakan perlindungan yang dia berikan tanpa syarat. Melihatku, mata Mas Anton berbinar sebentar, dipenuhi oleh harapan yang begitu jelas terpancar. "Rani," ucapnya, suaranya serak, parau, seolah telah menangis berjam-jam. Aku datang untuk minta maaf. Maafkan aku. Aku sudah gila. Aku tidak tahu apa yang merasukiku." Kata-katanya bergetar, terdengar tulus di permukaan. Dia melanjutkan, menjelaskan bagaimana dia telah diisolasi oleh rekan-rekannya, bagaimana karirnya hancur berantakan, bagaimana dia menyadari kesalahannya yang besar. Namun, semakin lama dia berbicara, semakin aku bisa melihatnya dengan jelas. Matanya, meskipun penuh air mata, masih menyimpan sisa-sisa keangkuhan yang terluka. Dia tidak menatapku dengan penyesalan yang dalam atas rasa sakit yang dia timbulkan. Dia menatapku seperti seorang narapidana yang memohon pembebasan dari hukuman. Permintaannya yang maaf bukanlah untuk lukaku, bukan untuk penghinaan yang kuterima. Permintaan maafnya adalah untuk konsekuensi yang dia alami. Dia menyesal karena kehilangan karirnya, karena dikucilkan, karena reputasinya hancur. Dia menyesal karena tindakannya berdampak pada dirinya. Itu adalah permintaan maaf yang egois, sebuah upaya untuk mengembalikan kenyamanan dan status quo-nya, bukan sebuah pengakuan tulus akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Aku mendengarnya sampai selesai, tetapi hatiku semakin dingin. Aku tahu perbedaannya sekarang. Dan aku tahu, maaf seperti ini tidak akan pernah cukup. Keesokan harinya, setelah kunjungan Mas Anton yang meninggalkan rasa getir dan tidak memuaskan, ponselku berdering. Bukan dering biasa, tapi nada khusus yang kuset untuk satu orang, Om Wanto. Jantungku berdebar campur aduk antara harap dan cemas. "Rani, kalau sempat, bisa mampir ke kantor saya," undangnya, suaranya tenang namun mengandung bobot otoritas yang halus. "Tentu, Om." "Sekarang juga?" jawabku, mencoba menyamarkan gemetar di suaraku. "Iya, saya tunggu." Perjalanan ke kantor terasa berbeda hari ini. Bukan lagi sebagai pelarian, tapi sebagai perjalanan menuju sebuah bimbingan. Sekretarisnya langsung membukakan pintu ruangan yang luas itu begitu aku tiba. Om Wanto tidak duduk di belakang meja kerjanya yang megah. Dia sedang berdiri di dekat jendela panorama, menatap kota di bawahnya, 2 cangkir kopi mengepul di meja kecil. "Ran," sambutnya, berbalik dengan senyum kecil yang hangat. "Ayo duduk." Dia menunjuk ke sofa lembut di sudut ruangan, menciptakan suasana yang lebih intim daripada formal. Dia tidak langsung berbicara. Dia memberiku waktu untuk mengambil kopi, menyesapnya, dan menarik napas. "Saya dengar Anton datang ke rumahmu kemarin." Mulainya, bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai pernyataan. Aku mengangguk, menunduk. "Dia minta maaf, Om." Om Wanto menghela napas panjang, mendalam. "Dan bagaimana perasaanmu mendengar maafnya?" tanyanya, bukan menanyakan isi maafnya, tapi menanyakan perasaanku. Pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang dalam. Aku menghela napas, mencoba merangkai kata. Aku tahu dia menyesal, Om. Tapi rasanya maafnya itu, untuk dirinya sendiri. Untuk karirnya yang hancur, untuk reputasinya. Bukan untuk aku. Bukan untuk ludahan itu. Bukan untuk semua kata-kata menyakitkan yang selama ini dia ucapkan. Suaraku bergetar. Aku merasa dia tidak benar-benar mengerti mengapa yang dilakukannya itu salah. Dia hanya mengerti akibatnya bagi dirinya. Om Wanto mengangguk pelan, matanya penuh pengertian. "Kamu sangat jeli, Ran. Itu yang disebut penyesalan egois." Dia menyesal karena kenyamanannya terganggu, bukan karena dia menyadari kesalahan moralnya. Dia menyesap kopinya. "Ran, keputusan untuk memaafkan atau tidak, itu sepenuhnya ada di tanganmu. Itu adalah hak prerogatifmu yang paling mutlak. Jangan pernah ada yang memaksamu, termasuk saya." Dia meletakkan cangkirnya, menatapku dengan serius. "Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini. Jangan biarkan rasa bersalah atau tekanan sosial yang membuatmu mengambil keputusan. Kamu yang menjalani hidupmu.
Kamu yang merasakan sakitnya. Dan ingat, tekannya, suaranya lembut tapi berisi. Perusahaan ini, saya, selalu ada untukmu. Kamu adalah karyawan yang berharga dengan talenta yang luar biasa. Jangan pernah ragu untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menatapnya, air mata mulai menggenang lagi, tapi kali ini air mata kelegaan dan syukur. Terima kasih, Om. Terima kasih sudah melindungi saya. Dan terima kasih untuk kepercayaannya. Dia tersenyum, kali ini lebih lebar. Keluarga harusnya saling melindungi, Ran. Tapi yang kamu raih sampai saat ini, itu semua karena kemampuanmu sendiri. Saya hanya memberimu panggung, tapi kamulah bintang yang bersinar di atasnya. Jangan pernah lupakan itu. Percakapan itu tidak memberikan jawaban instan, tetapi memberiku sesuatu yang lebih berharga. Perspektif, validasi, dan kekuatan untuk mempercayai penilaianku sendiri. Aku meninggalkan ruangannya dengan beban yang terasa lebih ringan, dan keyakinan yang lebih kuat bahwa apapun keputusanku nanti, itu akan menjadi keputusan Rani, bukan korban. 2 hari setelah percakapan yang memberiku kekuatan bersama Om Wanto, aku memutuskan untuk kembali ke rumah, atau lebih tepatnya, ke gedung yang dulu kusebut rumah, untuk mengambil lebih banyak barang-barangku dan, yang paling penting, untuk bertemu Bima. Aku merindukan pelukan kecilnya, tawanya yang cerah, yang bisa menyembuhkan luka seberat apapun. Aku memberitahu ibuku tentang rencanaku, dan dengan wajah was-was, dia mengizinkanku pergi, bukan tanpa pesan. Hati-hati, nak. Telepon ibu jika ada apa-apa. Sesampainya di sana, suasana terasa lebih suram dan dingin dari yang kuingat. Mas Anton ada di rumah. Dia membukakan pintu, dan ekspresinya campur aduk antara harapan dan kecemasan melihatku berdiri di depan pintu dengan tas kosong di tangan. Rani, kamu pulang, ucapnya, suaranya datar, seolah berharap itu adalah pernyataan fakta. Aku hanya mengambil barang-barangku, Anton. Dan aku ingin bertemu Bima, jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap netral saat aku melangkah masuk. Aroma rumah terasa asing. Dia mengikutiku ke kamar. Melihatku mulai mengemasi pakaian dan buku-buku ke dalam tas. Jadi begini, ya? Kamu tinggalkan begitu saja? Tinggalkan semua ini? Tinggalkan aku. Suaranya mulai meninggi, nada korban yang biasa mulai muncul. Aku berhenti, mengambil napas dalam. Aku tidak meninggalkan begitu saja, Anton. Kamu yang mengusirku dengan ludahan dan penghinaanmu di depan semua orang. Sudah kubilang aku minta maaf. Hardiknya, frustasi. Apa lagi yang kamu mau? Aku sudah hancur. Karierku rusak, teman-teman pada menjauh, dan sekarang istriku juga pergi. Apa hukuman ini belum cukup untukmu? Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa laki-laki yang dulu kucintai, tetapi yang kulihat hanya keangkuhan yang terluka. Ini bukan tentang hukuman, Anton. Ini tentang kamu yang tidak pernah benar-benar mengerti. Kamu minta maaf karena kariermu hancur, karena reputasimu rusak. Bukan karena kamu sadar bahwa meludahi istrimu adalah perbuatan keji. Bukan karena kamu menyadari bahwa semua kata-kata kasar dan perendahan selama ini salah. Dia mendekat, wajahnya memerah. Kamu pikir kamu suci? Kamu pikir dengan dukungan ommu yang kaya itu, kamu sekarang jadi lebih tinggi? Aku tidak mundur. Ini bukan tentang Om Wanto. Ini tentang kamu dan aku. Dan kamu tidak meludahi karena marah. Kamu meludahi karena kamu merasa punya hak untuk menghinaku. Itu yang tidak bisa kumaafkan. Itu yang membuat segalanya berbeda. Dia terdiam sejenak, lalu nada suaranya berubah menjadi merengek, mencoba memanipulasi. Ran, jangan begitu. Kita bisa mulai lagi. Aku akan berubah. Lihatlah, aku sudah dihukum cukup berat. Kita bisa pergi konseling. Aku menggeleng, hatiku semakin yakin dengan keputusanku. Kamu tidak mau konseling ketika aku yang mengusulkan 6 bulan yang lalu. Anton, kamu bilang itu buang-buang waktu dan uang. Sekarang kamu mau karena ini konsekuensi untukmu. Maaf,
Tapi aku sudah lelah. Aku tidak percaya lagi. Mendengar kata-kataku, wajahnya berubah lagi. Amarahnya meledak. Jadi itu. Karena sekarang kamu punya paman kaya. Kamu jadi berani, ya? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu bukan apa-apa tanpa aku, Rani. Teriakan terakhirnya itu justru mengokohkan tekadku. Dia tidak pernah melihatku sebagai setara. Baginya, aku selalu bukan apa-apa. Justru itulah masalahnya, Anton. Selama ini kamu tidak pernah melihatku. Tapi sekarang, aku akan belajar menjadi sesuatu untuk diriku sendiri. Untuk Bima. Aku mengangkat tas yang sudah penuh. Aku akan menjemput Bima nanti dari sekolah. Untuk sementara, dia akan tinggal bersamaku dan ibu. Aku berjalan meninggalkannya yang masih terpaku di kamar. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kemarahan karena untuk pertama kalinya, rengekan dan amarahnya tidak lagi mempan. Aku meninggalkan rumah itu dengan perasaan sedih, tapi juga bebas. Aku tahu jalan di depan masih panjang, tetapi setidaknya, aku telah mengambil langkah pertama untuk berjalan sendiri. Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam ritme baru yang pelan namun pasti. Bima, setelah penjelasan yang kusederhanakan tentang ibu dan ayah perlu waktu sendiri, mulai beradaptasi dengan kehidupan di rumah nenek. Aku, dengan dukungan penuh dari orang tuaku dan jaring pengaman tak terduga dari Om Wanto, mulai bernapas lega. Aku menghubungi seorang konselor pernikahan yang direkomendasikan ibuku, bukan dengan harapan untuk menyelamatkan pernikahan, tetapi untuk mendapatkan kejelasan bagi diriku sendiri dan untuk memastikan bahwa keputusan apapun yang kuambil, itu adalah untuk kebaikan Bima dan diriku. Suatu sore, setelah sesi konseling pertama yang melelahkan namun membuka mata, aku menerima telepon dari Mas Anton. Suaranya terdengar lebih kalem, tapi masih terasa dipaksakan. Rani, aku sudah berpikir. Aku mau coba konseling. Seperti yang kamu mau dulu. Untuk kita. Aku mendengar ketidakikhlasan dalam setiap katanya. Itu adalah tawaran yang lahir dari keputusasaan, bukan dari pencerahan. Apa yang membuatmu berubah pikiran, Anton? Tanyaku, mencoba menyelidiki niatnya yang sebenarnya. Dia terdiam sejenak. Aku tidak mau kehilangan keluargaku, Ran. Dan semua ini, keadaan ini, sangat berat. Keadaan apa yang berat, Anton? Keadaan di mana kariermu hancur? Atau keadaan di mana kamu menyadari bahwa memperlakukan istri dengan hina adalah salah? Tanyaku, menantangnya untuk jujur. Dia kembali terdiam, lebih lama. Semuanya, Ran. Semuanya berat. Aku sadar aku salah. Aku butuh kamu dan Bima kembali. Kalimat terakhir terdengar seperti sebuah skrip yang dia hafal, bukan pengakuan yang tulus. Anton, konseling bukan hanya tentang kita kembali bersama. Konseling adalah tentang memahami apa yang salah, dan memutuskan jalan terbaik ke depan. Apapun itu. Apakah kamu siap untuk itu? Untuk menerima bahwa jalan terbaik mungkin bukan kita bersama. Suasana di seberang telepon langsung berubah. Jadi maksudmu tetap mau cerai? Mau pisah? Setelah aku merendahkan diriku untuk minta seperti ini, suaranya mulai meninggi lagi, kembali ke pola lama. Kemarahannya lebih cepat muncul daripada penyesalannya. Ini bukan tentang merendahkan diri, Anton. Ini tentang komitmen untuk benar-benar berubah. Dan dari nada suaramu sekarang, sepertinya kamu tidak siap. Kamu hanya ingin segalanya kembali normal, di mana kariermu baik-baik saja dan aku diam di rumah menuruti semua kemauanmu. Normal itu tidak sehat, Anton. Normal itu menyakitkan bagiku. Jadi kamu sudah putuskan. Karena sekarang ada omu yang kaya raya yang akan membiayaimu. Kamu jadi berani memutuskan semuanya sendiri. Kamu pikir dengan begitu kamu akan lebih bahagia. Teriaknya,
Ego yang tersakiti kembali berbicara lantang. Aku menarik napas dalam. Percakapan ini semakin menguatkanku. Ini bukan tentang Om Wanto, Anton. Ini tentang aku yang tidak ingin lagi diludahi, tidak ingin lagi direndahkan, tidak ingin lagi dianggap bukan apa-apa. Bahagia atau tidak, itu pilihanku nanti. Tapi yang jelas, aku memilih untuk tidak disakiti lagi. Aku akan mengajukan cerai. Dia mengeluarkan sumpah serapah, kemarahan yang meluap-luap karena rencananya untuk memanipulasi situasi gagal total. Silakan, ajukan. Tapi jangan harap kamu dapat apa-apa dariku. Aku tidak pernah mengejar hartamu, Anton. Aku hanya mengejar harga diriku kembali. Jawabku tenang, sebelum akhirnya menutup telepon. Getaran di tanganku bukan lagi karena ketakutan, tapi karena sebuah kepastian yang pahit namun perlu. Aku tahu jalan di depan akan berliku, terutama dengan sifatnya yang mungkin akan semakin sulit. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Aku mengambil langkah untuk membebaskan diri dari sebuah ikatan yang telah menjadi racun bagiku. Itu adalah keputusan yang menyakitkan, tetapi terasa sangat benar. Beberapa minggu berlalu sejak pengajuan cerai kuajukan. Dunia telah bergerak maju, meski dengan langkah yang berat bagiku. Suatu sore, ketika aku sedang membantu Bima mengerjakan pekerjaan rumahnya di ruang keluarga rumah orang tuaku, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal, tapi dari kode area tersebut, aku tahu itu dari perusahaan tempat Mas Anton bekerja. Aku menjawab dengan hati-hati. Halo. Selamat sore, apakah ini Ibu Rani? Suara seorang wanita, profesional namun terdengar agak kaku. Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu Dian dari HRD PT Sentosa Abadi. Saya menghubungi terkait dengan kepemilikan beberapa aset kesehatan dan dokumen pensiun yang masih tercatat dengan nama Anda sebagai ahli waris dari Bapak Anton. Kami perlu konfirmasi dan kemungkinan perubahan data, mengingat. Dia terdiam sejenak, mencari kata yang tepat, perubahan status yang akan terjadi. Aku menghela napas. Iya, saya paham. Silakan, Ibu. Ibu Dian kemudian menjelaskan prosedurnya. Di tengah penjelasan, tiba-tiba dia menurunkan suaranya, sedikit berbisik, seolah-olah berbagi informasi yang tidak seharusnya. Saya turut prihatin atas situasi yang terjadi, Ibu. Sebagai informasi, perusahaan terpaksa melakukan restrukturisasi signifikan akibat kehilangan beberapa kontrak besar baru-baru ini. Dia tidak menyebutkan nama Om Wanto, tapi kita semua tahu akar masalahnya. Sayangnya, posisi Bapak Anton termasuk yang terdampak. Pemberhentiannya sudah efektif sejak Jumat lalu. Meski sudah menduganya, mendengar kabar itu secara resmi masih terasa seperti pukulan telak. Bukan untukku, tapi untuk bayangan masa lalu yang pernah kami impikan bersama. Saya mengerti. Terima kasih atas informasinya, Ibu Dian. Kami akan mengirimkan detail prosedur perubahan data melalui email. Sekali lagi, turut prihatin, Ibu. Aku menutup telepon, merasa limbung. Bima menatapku penasaran. Ibu, ada apa? Tidak ada apa-apa, sayang. Kerjaan Ibu saja, jawabku sambil membelai rambutnya. Pikiranku melayang kepada Anton. Kehilangan pekerjaan, di tengah proses perceraian dan reputasinya yang sudah hancur. Itu adalah pukulan final. Tak lebih dari setengah jam kemudian, teleponku berdering lagi. Kali ini, nomornya ku kenal. Anton. Aku menjawab, siap untuk mendengar amarah atau rengekan lagi. Tapi yang kudengar adalah suara hampa, kosong, dan lelah, sangat lelah. Rani. Hanya itu yang dia ucapkan. Suaranya serak, seperti orang yang habis menangis atau kehilangan semua harapan. Anton. Aku dapat telepon dari HRDMU. Dia tertawa pahit, sebuah suara yang menyakitkan untuk didengar. Jadi kamu sudah tahu? Sudah. Tamat. Semuanya. Karir, reputasi, segalanya. Dia terdiam lama. Aku,
tidak tahu harus bagaimana lagi. Ran, aku benar-benar hancur. Dulu, mendengar suara seperti itu akan membuatku lari menolongnya, mengabaikan lukaku sendiri. Tapi sekarang, aku hanya bisa diam. Aku merasakan sedih, tapi bukan lagi sedih yang memicu keinginan untuk menyelamatkannya. Ini konsekuensi dari pilihanmu, Anton. Dari tindakanmu. Bukan hanya ludahan itu, tapi semua yang kamu lakukan sebelumnya yang membawamu ke sana. Aku tahu, teriaknya, tapi kali ini, teriakan itu penuh dengan penyesalan yang terdengar lebih genuin daripada sebelumnya. Aku tahu, Rani. Dan sekarang aku benar-benar sendirian. Semua orang pergi. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kali ini, air mata di suaranya terdengar nyata. Tapi bagi kami, sudah terlambat. Karma telah menyelesaikan putarannya dengan sempurna. Dia kehilangan segalanya. Istri, rasa hormat anaknya, karir, reputasi, dan harga dirinya. Aku dengar maafmu, Anton, kataku, suaraku lembut tapi tegas. Tapi maafmu tidak mengubah apa yang telah terjadi. Tidak untukku. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian dan belajar dari semua ini, benar-benar belajar, untuk dirimu sendiri ke depannya. Aku mendengar isakannya di seberang telepon sebelum akhirnya dia menutupnya tanpa kata-kata lagi. Itu adalah karma terakhir. Kehancuran total yang memaksanya untuk akhirnya, mungkin, melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan bagiku, itu adalah penutup yang pahit namun diperlukan untuk sebuah bab dalam hidupku. 6 bulan bukanlah waktu yang lama untuk menyembuhkan luka sedalam itu, tetapi cukup untuk melihat dunia dengan cahaya yang berbeda. Aku dan Bima sekarang tinggal di sebuah apartemen kecil yang nyaman, tidak jauh dari rumah orang tuaku. Apartemen ini sederhana, jauh dari kemewahan rumah sebelumnya, tetapi setiap sudutnya terasa damai dan, yang paling penting, adalah milik kami sepenuhnya. Tidak ada teriakan, tidak ada penghinaan, hanya tawa Bima yang terkadang memenuhi ruang ketika dia bercerita tentang sekolahnya atau saat kami menonton film kartun bersama di sofa kecil kami. Proses perceraian masih berlangsung, berliku dan melelahkan, didampingi oleh pengacara yang recommended oleh Om Wanto. Anton, yang kini tenggelam dalam kubangan masalahnya sendiri, terkadang masih mengirim pesan yang berubah-ubah antara marah dan memohon belas kasihan. Tetapi aku sudah belajar untuk tidak terlalu terpengaruh. Aku memiliki benteng yang lebih kuat sekarang. Dukungan keluarga dan keyakinan bahwa aku berada di jalan yang benar. Suatu sore, aku diundang makan malam oleh Om Wanto di rumahnya. Sebuah villa yang elegan namun hangat, sangat mencerminkan pemiliknya. Bima langsung dilibas oleh anak-anak Om Wanto yang seusianya, meninggalkanku berdua dengan omku di teras belakang yang menghadap ke taman yang indah. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat, ujar Om Wanto, menatap Bima yang sedang asyik bermain. Dia yang mengajarkanku untuk kuat, Om, jawabku sambil tersenyum. Dia mengangguk, lalu menatapku dengan serius. Bagaimana denganmu, Ran? Benar-benar sudah siap untuk melangkah ke babak baru? Aku mengambil napas dalam. Tidak akan pernah ada yang benar-benar siap, Om. Tapi aku belajar. Belajar untuk tidak lagi mengaitkan harga diriku dengan pengakuan orang lain. Belajar bahwa menjadi ibu tunggal bukan sebuah kegagalan, tapi sebuah pilihan keberanian. Matanya berbinar bangga. Kamu salah satu orang paling berani yang saya kenal, Rani. Dan bukan karena kamu adalah keponakan saya. Dia berhenti sejenak. Pekerjaanmu tetap menunggu. Bahkan, saya dan Dewan Direksi sedang mempertimbangkan untuk memberikanmu proyek baru yang lebih menantang. Anda sudah membuktikan ketahanan dan profesionalisme Anda di tengah badai sekalipun. Terima kasih, Om. Itu berarti banyak bagi saya. Benar-benar. Air mata kebahagiaan membasahi mataku. Ini bukan tentang nepotisme, ini tentang pengakuan atas kemampuanku sendiri. Tapi ingat, tambahnya, suaranya lembut seperti angin malam, kantor saya selalu terbuka, bukan hanya sebagai bos, tapi juga sebagai keluarga. Untuk berbagi cerita, atau sekadar minum kopi seperti dulu. Malam itu, mengemudi pulang dengan Bima yang sudah tertidur lelah di kursi belakang, aku merenung. Perjalananku masih panjang. Masih ada hari-hari di mana bayangan ludahan itu kembali dan membuatku terbangun di malam hari.
Masih ada rasa sedih untuk pernikahan yang gagal dan impian yang pupus. Tapi sekarang, ada juga harapan. Harapan untuk kebahagiaan yang kupilih sendiri, untuk cinta yang menghargai, bukan yang menghina. Karma untuk Anton telah berjalan dengan sempurna, bukan karena aku yang membalaskan, tetapi karena setiap tindakan memang membawa konsekuensinya sendiri. Dan bagiku, karma itu datang dalam bentuk kedamaian yang kuraih dengan susah payah, dan sebuah pelajaran bahwa harga diriku tidak pernah boleh dikompromikan. Aku, Rani, mungkin masih terluka, tetapi aku tidak lagi patah. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan itu dimulai dengan sebuah penghinaan di lobi kantor, dan diakhiri dengan sebuah penerimaan diri di teras rumah seorang paman yang baik hati. Bab baru telah dimulai. 6 bulan berlalu dalam ritme yang relatif tenang. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku sebagai ibu tunggal yang juga mengejar karir. Proses perceraian masih berjalan, namun komunikasi dengan Anton telah berubah menjadi formal dan jarang, hanya melalui pengacara mengenai dokumen dan pembagian aset. Aku mulai percaya bahwa badai terburuk telah berlalu. Namun, kedamaian itu ternyata rapuh. Suatu Jumat sore, aku sedang menjemput Bima dari sekolahnya. Dia berlari dengan wajah ceria, menceritakan betapa hebatnya nilai sainsnya. Aku tersenyum lega, senang melihatnya bisa beradaptasi dengan baik. Sesampainya di apartemen, suasana yang biasanya tenang terasa sedikit berbeda. Ada sebuah amplop coklat polos tanpa perangko yang diselipkan di bawah pintu. Jantungku berdebar tanpa alasan yang jelas. Aku memungutnya dengan hati-hati. Namaku tertulis dengan tulisan tangan yang tidak dikenal. Tidak seperti tulisan Anton. Bima, sayang, tolong masuk dulu ke kamar dan ganti baju. Ibu akan menyiapkan makan malam, kataku, berusaha terdengar normal. Begitu Bima masuk ke kamarnya, aku merobek amplop itu dengan gemetar. Isinya bukan dokumen hukum, bukan surat dari pengacara. Itu adalah printout beberapa halaman percakapan WhatsApp. Aku mengenali nomor teleponnya, nomor Anton. Tapi nomor yang dia ajak bicara, bukan nomorku. Percakapan itu terjadi sekitar setahun yang lalu, di saat aku sedang sibuk menyelesaikan proyek besar dan sering pulang larut. Isinya membuat darahku membeku. Nomor tak dikenal. Masih sama kan jamnya? Aku tunggu di villa. Jangan bikin aku kecewa lagi. Anton, tenang saja. Dia lagi sibuk kerja sampai larut. Gue pasti bisa lolos. Nomor tak dikenal. Good. Jangan lupa bawa champagne yang kemarin. Aku sudah siapkan baju baru spesial untuk kamu. Anton, wih, semangat. Gue tunggu ya. Jangan marah dua lagi kalau gue telat dikit. Nomor tak dikenal. Tergantung alasan telatnya. Kalau lagi urusin si Rani, ya aku marah. Anton, dia MAH? Lagi pusing laporan. Gue aja yang disuruh dua terus. Lo yang selalu bikin gue senang. Percakapan berlanjut dengan rincian mesra yang tidak bisa disangkal lagi. Tanganku gemetar hebat. Surat-surat itu bukan hanya bukti perselingkuhan. Itu adalah caci maki halus terhadapku, pengabaian, dan penghinaan di belakang punggungku. Selama ini, saat aku mengira dia sibuk bekerja atau marah karena karirnya, dia ternyata berselingkuh. Ludahan di lobi kantor, semua kemarahannya, semua tudingannya bahwa aku mengabaikan keluarga. Apakah itu semua hanya proyeksi, dalih untuk menutupi pengkhianatannya sendiri? Air mataku menetes membasahi kertas itu. Rasa mual yang hebat menyerang. Ini lebih menyakitkan daripada ludahan itu sendiri. Pengkhianatan yang terencana, kebohongan yang berlangsung selama mungkin setahun. Tiba-tiba, teleponku berdering. Sebuah nomor yang tidak kukenal. Dengan suara serak, aku menjawab, "Halo, Rani." Suara perempuan di seberang sana, muda dan tegas, namun mengandung getaran gugup. Aku mungkin orang yang mengirimkan amplop itu. "Siapa kau?" desakku. Suaraku lebih keras dari yang kumaksud. "Dulu,
Aku pacar Anton. Sebelum kamu. Kami putus karena dia memilih nikah dengan kamu. Tapi, kami mulai lagi setahun yang lalu. Dia terdiam. Aku tahu ini tidak sopan. Tapi aku baru tahu soal insiden di lobi kantormu. Dan soal dia dipecat. Selama ini dia bilang kamu yang dingin, kamu yang sibuk, kamu yang membuatnya tidak bahagia. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya mendengarkan napasnya yang tersengal. Dia bilang akan meninggalkanmu untukku. Tapi setelah dipecat, dia malah menjauh. Aku coba hubungi, dia malah marah, bilang aku yang bikin hidupnya berantakan. Suaranya mulai menangis. Aku cuma ingin kamu tahu. Kau bukan satu-satunya yang dia bohongi. Aku minta maaf telah terlibat dalam kebohongannya. Aku tidak tahu dia seperti itu. Telepon itu ditutup setelahnya, meninggalkanku dalam keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Aku berdiri terpaku. Amplop berisi bukti pengkhianatan masih tergenggam di tanganku. Semua kemarahan Anton, semua kekesalannya, semua tuduhannya. Apakah itu semua hanya sandiwara untuk menutupi dosanya sendiri? Konflik baru yang lebih dalam dan lebih menyakitkan telah dimulai. Bukan lagi tentang sebuah penghinaan publik, tetapi tentang penghancuran kebenaran seluruh pernikahan kami. Dan kali ini, amarahku tidak lagi diam. Kali ini, aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Anton tidak hanya akan kehilangan istri dan karirnya, tetapi juga setiap sedikit rasa hormat yang mungkin masih tersisa. Permainannya telah berakhir. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Amplop coklat itu terasa seperti bara api di tanganku. Setiap kata dalam percakapan itu membakar, bukan hanya karena kebohongannya, tetapi karena kedalaman penghinaannya. Lo yang selalu bikin gue senang. Kalimat itu bergema di kepalaku, lebih menyakitkan daripada ludahan di lobi. Selama ini, penderitaanku, perasaan bersalahku karena mengabaikan keluarga, semua itu dibangun di atas fondasi kebohongan dan pengkhianatannya. Aku tidak marah. Aku melampaui marah. Aku mencapai sebuah ketenangan yang berbahaya, dingin, dan penuh perhitungan. Aku tahu Anton akan menghubungiku malam itu. Seperti biasanya, ketika dia merasa terpojok, dia akan menelepon, berpura-pura memeriksakan keadaan Bima, padahal hanya ingin memastikan bahwa aku masih berada dalam kendalinya. Dan benar, pukul 8 malam, teleponnya masuk. Aku membiarkannya berdering beberapa kali, menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri. Kujawab dengan suara datar, tanpa emosi. Halo, Anton. Ran. Bima baik-baik saja. Suaranya terdengar lelah, masih berpura-pura menjadi ayah yang peduli. Bima baik-baik saja. Lebih baik tanpa drama dan kebohongan. Dia terdiam sejenak, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Apa maksudmu? Kebohonganmu, Anton. Kebohongan besarmu. Aku tahu segalanya. Tentang dia. Tentang villa. Tentang champagne. Tentang baju spesial. Aku menyebutkan setiap kata dengan perlahan, tajam, seperti pisau yang ditikamkan satu persatu. Dia tercekik. Suaranya bergetar. Panik. Apa yang kau bicarakan? Itu pasti orang iseng yang mau memecah belah kita. Ran. Jangan. Hardiku. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya, penuh dengan wibawa dan amarah yang tertahan lama. Jangan membohongiku lagi. Aku sudah melihat buktinya. Percakapan WhatsApp MU. Semuanya. Dan aku sudah berbicara dengannya. Dengannya? Siapa? Kau jangan percaya orang tak dikenal. Aku lebih percaya orang tak dikenal yang jujur mengakui kesalahannya daripada suamiku sendiri yang membangun hidup di atas kebohongan. Teriakku, tidak bisa menahan lagi. Selama ini kau menyalahkanku. Kau marahi aku karena sibuk kerja. Kau ludahi aku di depan orang banyak.
Kau hancurkan harga diriku, sambil kau berselingkuh? Sambil kau berkencan dengan pacarmu? Kau munafik yang paling hina, Anton. Dia mulai membela diri, suaranya semakin tinggi, penuh dengan kemarahan yang tak berdasar. Itu karena kau yang dingin. Kau yang sibuk dengan duniamu sendiri. Kau pikir aku bisa bertahan dengan istri yang seperti boneka kayu? Jangan, teriakku lagi. Suaraku menggema di apartemen kecil yang sunyi. Jangan kau balikan ini. Aku sibuk kerja karena itu tanggung jawabku. Dan juga karena kau terus menuntut standar hidup yang tinggi. Kau ingin mobil baru, ingin sekolah mahal untuk Bima. Dan ketika aku berusaha memenuhinya, kau gunakan kesibukanku sebagai alasan untuk berselingkuh? Kau tidak hanya pengkhianat, Anton, kau juga pengecut. Kau pikir kau suci? Dengan om kaya rayamu itu. Omku tidak pernah meludahi istrinya di depan umum. Omku tidak pernah berbohong dan berselingkuh. Potongku, menyalaknya dengan semua kekuatan yang kumiliki. Ini bukan tentang Om Wanto. Ini tentang kau yang rusak. Kau yang menghancurkan segalanya. Kau yang memilih untuk meludahi istrimu daripada berbicara. Kau yang memilih untuk berselingkuh daripada berusaha. Aku mendengar isakannya di seberang telepon. Tapi kali ini, itu tidak melunakkan hatiku sedikitpun. Aku akan menggunakan semua bukti ini dalam proses perceraian kita. Anton, kataku, suaraku kembali dingin dan penuh tekad. Aku akan pastikan hakim tahu siapa kamu sebenarnya. Bukan hanya seorang suami yang kasar, tetapi juga seorang penipu dan pengkhianat. Aku akan pastikan Bima terlindungi dari kebohonganmu. Rani, jangan, kita bisa bicara. Tidak ada lagi yang harus dibicarakan, tukasku. Percakapan kita sudah selesai. Selamanya. Selanjutnya, hanya melalui pengacara. Aku menutup teleponnya tanpa mendengar jawabannya lagi. Tubuhku gemetar, tetapi hatiku terasa lebih ringan. Kebenaran akhirnya teriakan. Aku telah menarik tabir terakhir yang menutupi kebusukan pernikahanku. Konflik ini mencapai puncaknya bukan dengan air mata, tetapi dengan teriakan kebenaran yang membebaskan. Aku tahu perang hukum di depan akan lebih berat, tetapi aku tidak lagi takut. Aku memiliki kebenaran, dan kali ini, kebenaran ada di pihakku. Keesokan harinya, dunia terasa berbeda. Teriakan kemarin bukan melemahkanku, justru memberiku kelegaan yang tak terkira. Kebenaran yang keluar telah memutus belenggu terakhir yang mengikatku pada ilusi tentang pernikahan itu. Namun, aku tahu pertempuran belum selesai. Dengan bukti baru ini, aku segera menghubungi pengacaraku, Ibu Maya. Ini perubahan yang signifikan, Rani, ujarnya. Suaranya tegas setelah mendengar penjelasanku dan melihat bukti-bukti yang kukirimkan. Ini bukan lagi sekadar perceraian dengan alasan perselisihan biasa. Ini perbuatan salah berat. Ini akan sangat mempengaruhi putusan hakim mengenai pembagian harta Gonogini dan hak asuh Bima. Saya ingin yang terbaik untuk Bima, Bu Maya. Saya ingin dia terlindungi dari kebohongan dan manipulasi ayahnya, kataku. Suaraku mantap. Kita akan memperjuangkannya. Kirimkan semua bukti itu kepada saya. Dan Rani, dia menambahkan, nada suaranya sedikit berubah. Apakah Anda siap secara mental? Konflik seperti ini bisa sangat menguras emosi. Saya lebih siap sekarang daripada sebelumnya, Bu. Kebenaran justru yang menguatkan saya. Beberapa hari kemudian, melalui pengacaranya, Anton mengajukan permintaan untuk bertemu. Aku awalnya menolak, tetapi Ibu Maya menyarankan untuk melakukannya sekali saja, dengan syarat pertemuan dilakukan di kantornya dan didampingi oleh kedua pengacara. Ini bisa menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana dia akan berkooperasi, atau sebaliknya, jelasnya. Kami duduk berseberangan di ruang rapat yang dingin. Anton terlihat jauh lebih tua. Wajahnya penuh dengan kecemasan yang nyata.
Tatapannya menghindariku. "Rani," mulainya, suaranya serak. Aku akui semua kesalahanku. Aku berselingkuh. Aku berbohong. Semua tuduhanmu benar." Aku hanya mendengarkan, tangan terkepal di bawah meja. "Aku minta maaf. Aku menyesal. Bisa tidak kita menyelesaikan ini tanpa harus membawa semua ini ke pengadilan?" Untuk Bima. Dia mencoba menggunakan Bima sebagai kartu truf, seperti biasanya. Ibu Maya menyela sebelum aku sempat menjawab. "Permintaan maaf di ruangan ini sangat dihargai, Pak Anton. Namun, klien saya telah menderita bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi juga karena perlakuan tidak senonoh dan publik yang Anda lakukan. Proses hukum harus berjalan." Anton menatapku, matanya memohon. "Rani, tolong. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi. Jangan hancurkan aku sepenuhnya." Aku menarik napas dalam. Ini saatnya untuk berbicara. "Anton, kamu tidak kehilangan segalanya karena aku. Kamu kehilangan segalanya karena pilihan-pilihanmu sendiri. Kamu memilih untuk berselingkuh. Kamu memilih untuk berbohong. Kamu memilih untuk meludahi istrimu di depan umum." Suaraku tenang, namun setiap kata terukur dan tajam. "Aku tidak akan menghancurkanmu. Tapi aku akan memastikan bahwa hukum memberikan apa yang adil untukku dan untuk Bima. Kami berdua adalah korban dari pilihan-pilihanmu. Aku adalah ayah Bima. Aku berhak untuk..." "Hak?" potongku. Suaraku sedikit meninggi. "Hak didapatkan dengan tanggung jawab, Anton. Tanggung jawab yang tidak pernah kamu jalani dengan benar. Kamu tidak bisa memilih untuk berselingkuh dan menghancurkan keluarganya, lalu tiba-tiba menuntut hak sebagai ayah." Dia terdiam, terpojok. "Perceraian ini akan berlanjut sesuai proses hukum." Lanjutku, kembali tenang. "Dengan semua bukti yang ada, saya yakin pengadilan akan memutuskan yang terbaik untuk masa depan Bima. Jika kamu benar-benar menyesal, tunjukkan dengan tidak memperpanjang penderitaan ini dengan perlawanan yang tidak perlu. Tanda tangani saja persyaratan yang diajukan oleh pengacaraku, dan kita bisa menyudahi ini." Aku berdiri. Pertemuan sudah selesai bagiku. Ini untuk Bima, Anton. Selalu untuk Bima. Bukan untuk balas dendam. Aku meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang aneh. Sedih. Ya, sedih untuk semua yang telah hancur. Tapi juga lega. Aku telah menyatakan kebenaranku. Dan kali ini, aku didengar. Konflik ini tidak diselesaikan dengan teriakan atau ludahan, tetapi dengan keteguhan hati dan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Beberapa minggu kemudian, melalui pengacaranya, Anton setuju untuk menyetujui sebagian besar persyaratan perceraian, termasuk hak asuh penuh untukku dengan hak berkunjung yang diawasi untuknya, serta pembagian harta yang lebih adil. Dia tahu bukti-bukti yang kami miliki akan menghancurkannya di pengadilan. Perang telah usai. Bukan dengan kemenangan yang riuh, tetapi dengan kedamaian yang diperoleh melalui keberanian untuk menghadapi kebenaran dan membela diri dengan harga diri yang utuh. Aku akhirnya benar-benar bebas. 1 tahun telah berlalu sejak keputusan perceraian inkrah diberlakukan. Awalnya, langkah terasa berat, bagai berjalan di atas pecahan kaca yang setiap hari mengingatkanku pada luka lama. Namun, waktu, dengan kesabaran dan ketekunannya yang sunyi, perlahan-lahan membalut setiap luka dengan jaringan pengalaman baru yang lebih kuat. Apartemen kecil kami yang dulu terasa sepi, kini telah berubah menjadi rumah yang dipenuhi tawa dan kehangatan. Dinding-dindingnya dihiasi oleh gambar-gambar Bima yang semakin percaya diri, dan rak bukunya penuh dengan novel-novel yang mulai kukoleksi kembali. Sebuah hobi yang dulu terkubur oleh tuntutan menjadi istri yang baik. Hari ini adalah hari yang cerah. Mentari pagi menyelinap melalui jendela,
menyinari meja makan di mana Bima sedang asyik menyantap serealnya, bercerita tentang rencana eksplorasi taman bersama kakek dan neneknya nanti. Matanya yang dulu sempat menyimpan kegelisahan, kini kembali berbinar dengan keceriaan anak-anak seusianya. Melihatnya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kejujuran, adalah kepastian bahwa keputusan sulit yang kuambil dulu adalah benar. Pekerjaanku pun mengalami transformasi. Proyek baru yang diberikan Om Wanto, sebuah tantangan yang dulu mungkin akan kutolak karena rasa tidak percaya diri, telah berhasil kuselesaikan dengan sukses, bahkan mendapat pujian dari klien dan rekan kerja. Om Wanto, yang kini lebih sering kusapa sebagai Om, dalam suasana keluarga, tidak lagi hanya sebagai bos atau pelindung, tetapi telah menjadi mentor dan sahabat yang sangat kuhormati. Kau telah membuktikan pada dirimu sendiri, Rani. Bukan pada siapa-siapa, katanya suatu hari, dan kata-kata itu terpatri dalam diriku sebagai mantra penyemangat. Tentang Anton, kabarnya sampai juga kepadaku melalui Grapevine yang kadang masih bekerja. Dia meninggalkan kota, mencoba memulai aneu di tempat yang tidak ada yang mengenalnya. Terkadang, rasa sedih masih menyergap, bukan untuk dirinya, tetapi untuk semua tahun yang terbuang dalam bayang-bayang kebohongan. Namun, rasa itu tidak lagi menghantui. Ia datang dan pergi, seperti tamu yang tidak diundang namun tidak lagi memiliki kunci untuk masuk. Yang tersisa kini adalah kedamaian. Sebuah kedamaian yang tidak didapatkan dengan mudah, tetapi diperjuangkan dengan air mata, keberanian, dan keteguhan untuk tidak kompromi terhadap harga diri. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi memiliki keberanian untuk menyembuhkan dan melangkah lagi. Bahwa keluarga tidak selalu tentang ikatan darah atau pernikahan, tetapi tentang siapa yang ada di sampingmu saat dunia berbalik meninggalkanmu. Aku memandang langit biru di luar jendela, menghirup dalam-dalam aroma kopi pagi. Tidak ada lagi bayang-bayang ludahan atau teriakan. Yang ada hanyalah sunyi yang nyaman, dan janji akan hari-hari baru yang akan kujalani dengan kaki yang mantap dan hati yang terbuka. Perjalanan mungkin belum selesai, tetapi aku telah menemukan peta dan kompas untuk melaluinya. Kebenaran, harga diri, dan cinta yang tulus untuk diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Akhirnya, aku bukan lagi Rani yang korban. Aku adalah Rani yang selamat. Dan langit biru itu terasa begitu luas dan indah untuk dilukis dengan warna-warna keberanian baruku.